Kita berkumpul di dalam persekutuan doa. Yeay! Oke, teman-teman, sebelum kita mulai persekutuan doa ini, kita mau buka dengan doa di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, sungguh kami bersyukur kepadamu untuk hari ini. Kami boleh berkumpul di dalam persekutuan doa, kami boleh sama-sama bertemu dengan teman-teman kami yang lain yang mungkin udah lama kami nggak ketemu. Tuhan, terima kasih untuk setiap berkat-Mu sepanjang hari ini, perlindungan-Mu sepanjang hari ini. Kami bersyukur sekali Tuhan. Dan Bapak, kami pun mau mohon ampun buat setiap dosa dan kesalahan kami, Tuhan. Kami tahu Engkau Allah yang Maha Pengampun. Kami percaya kasih-Mu sanggup memutihkan kami kembali, Tuhan. Dan Tuhan, malam hari ini, sebagai rasa syukur kami mau naikkan pujian bagi nama-Mu, Tuhan. Kami tahu bahwa tanpa pertolongan-Mu di dalam hari-hari kami nggak bisa apa-apa. Tanpa pertolongan-Mu di dalam kehidupan kami, banyak hal yang kami sesali, Tuhan. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Allah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang melihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang melihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Coba kami tahu pertolongan-Mu selalu tepat waktu dalam hidup kami, Tuhan. Engkau Allah yang tidak pernah terlambat. Ketika kami merasa tersesat, Engkau Allah yang pribadi yang pertama yang menolong kami, Tuhan. Biarlah saat ini kami menaikkan pujian syukur kami, Tuhan, karena Engkau begitu baik di dalam kehidupan kami, Tuhan. Biarlah mata kami hanya tertuju padamu saja, Bapa. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat
Demi mataku tertuju padamu, merasakan kasih-Mu, Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan, kami punya Allah yang dahsyat seperti Engkau. Allah yang tidak pernah lambat di dalam kehidupan. Allah yang selalu memikat hati kami dengan segala perbuatan-Mu, dengan segala keajaiban-Mu Tuhan. Malam hari ini kalau kami berkumpul untuk join di PD online ini Bapak, bukan karena kami nggak punya waktu Tuhan, tapi karena kami mau lebih dekat lagi dengan Tuhan Allah kami, yang selalu berhasil menolong kami, yang selalu berhasil membuat kami terpesona dengan segala kebaikan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, malam hari Tuhan ubahkan hidup kami. Ketika firman kami dengarkan, kami percaya Tuhan, Kau yang jamah setiap kami. Ketika pujian dinaikkan, kami percaya Tuhan, Tuhan yang ubahkan juga seluruh hati kami Bapa. Biarlah Tuhan, malam hari ini Kau yang pimpin persekutuan doa ini, kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang bertahta di dalam persekutuan doa malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Amin. Hai, shalom semuanya. Kita sebelum kita lebih lanjut lagi, kita main nih sedikit. Nah, boleh nggak share screen-nya di stop dulu Kakak, maaf. Nah, teman-teman, kita main dulu sedikit. Sekarang saya mau ajak teman-teman semua nyalain videonya dulu. Bentar aja. Kita mau main. Nah, kan ada yang tadi belum nyalain video, jadi kita nggak tahu dia apa kabar gitu, barangkali lagi boboan, lagi sakit, atau lagi gimana. Oke, teman-teman, mainnya gini gampang banget. Jadi, nanti kita semua, mungkin nggak semuanya bisa lihat semua, kalau di HP kan tampilannya cuma 4 orang ya, kalau yang pakai laptop pasti bisa lihat semua. Nah, ayo teman-teman kita nyalain videonya semua, jangan malu-malu. Nah, jadi mainnya gini, nanti simpel banget, kita tutup kamera pakai jari, misalnya kayak gini nih. Nanti kalau aku bilang 1, 2, 3, angkat. Nah, nanti kalau misalnya aku bilang 1, 2, 3 senyum, kasih senyum terbaik. Terus misalnya aku bilang, terus tutup lagi. Nanti misalnya aku bilang 1, 2, 3, keluarin lidahnya, gitu. Terus keluarin lidahnya. Nanti misalnya aku bilang lagi 1, 2, 3, kedip-kedip gitu ya. Jadi kita jadi anak TK sedikit ya. Aku isengin. Oke, teman-teman, siap? Tutup dulu kameranya semua pakai jari. Ayo, ditutup dulu. Siap. 1, 2, 3, ngangguk-ngangguk. Oke, tutup lagi. 1, 2, 3, senyum terbaik. Tutup lagi. 1, 2, 3, dadah-dadah. Tutup lagi. 1, 2, 3, keluarin lidah. Tutup lagi. 1, 2, 3, geleng-geleng. Oke, teman-teman. Mungkin berpikir, ini gamenya garing banget sih, karena kita terbatas, jadi gamenya seperti ini, teman-teman. Yang penting kita semua senyum-senyum sedikit lah ya. Oke, sebelum kita memuji Tuhan, kita mau kasih semangat buat teman kanan kiri. Mari kita chest kanan kiri dulu. 1, 2, 3, chest. Virtual chest-nya ya. Oke, teman-teman, mungkin sepanjang minggu ini kita banyak mengalami hal di dalam kehidupan kita. Ada yang senang, ada yang sedih. Nah, tapi satu hal yang saya mau ingatkan, kita semua harus terus senantiasa bangkit untuk menyerukan nama Yesus ya. Mari kita naikkan pujian ini, kita mau sama-sama serukan nama Tuhan Yesus Kristus. Serukan nama Yesus, Yesus maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya. Jangan kuasa namanya. Semuanya katakan bangkit serukan nama Yesus. Bangkit serukan nama Yesus. Yesus maju, nyatakan kuasa-Nya.
kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya, dengan kuasa namanya, nama Yesus, menara yang kuat, nama Yesus, kota benteng yang teguh, nama Yesus, kalahkan semua musuh, nama Yesus di atas segalanya. Kita semua teman-teman mau berseru karena Tuhan Yesus sungguh baik. Kita mau bangkit, kita mau serukan nama Tuhan Yesus Kristus sama-sama. Mari naikkan pujian dengan penuh semangat. Bangkit, serukan nama Yesus. Yesus, maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya, dengan kuasa namanya, nama Yesus, menara yang kuat, nama Yesus, kota benteng yang teguh, nama Yesus, kalahkan semua musuh, nama Yesus di atas segalanya. Katakan nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat, nama Yesus, kota benteng yang teguh, nama Yesus, kalahkan semua musuh, nama Yesus di atas segalanya, nama Yesus di atas segalanya. Luar biasa teman-teman, pasti semuanya dengan semangat karena sukacita teman-teman menular kepada kita semua. Teman-teman, apakah ada yang mau berbagi kesaksian selama seminggu ini? Saya percaya Tuhan Yesus selalu baik setiap hari, setiap detik buat kita. Apakah ada yang mau sharing cerita kebaikan Tuhan? Silahkan nyalain mic-nya, sebut namanya, oke? Adakah? Oke, kalau gitu sambil mikir aku cerita dulu ya. Aku mau bersaksi Tuhan Yesus baik sih. Begini, jadi waktu minggu lalu itu aku secara nggak sadar dapat uang palsu 50.000. Kalau dapatnya 2.000 aku ikhlas, tapi dapatnya 50.000. Udah mah dagang sekarang lagi sepi ya, dapat duit palsu, sosmed gitu ya. Terus yang paling aku sesalkan itu waktu kan kalau di toko kan kita beres-beres uang gitu ya, lebih tenang kan kondisinya. Kalau di toko kan misalnya lagi banyak yang beli, lagi riuh gitu kan, kita nggak akan punya waktu untuk liatin uang satu-satu gitu. Nah, jadi pas lagi beresin uang tuh aku lihat, oh ini uang aneh ya, warnanya kayak pudar, tapi uang biasa juga kan sering banyak yang pudar gitu. Terus kan dua sisi kan kalau uang gitu ya, satu pudar, terus aku balik belakangnya, ya ampun, kelihatan banget palsunya, atau nggak, motongnya tuh miring, uangnya udah motongnya miring, terus ada apa ya, kayak pokoknya kelihatan lah palsu, ada tulisan 50.000 di tengah-tengah yang nggak mungkin uang asli kayak gitu. Aku sambil mikir, ini apa orang ada yang beli uang mainan di Mang coba belanja, tapi aku nggak ngeh gitu ya. Masalahnya kelihatan banget palsunya, ya ampun. Terus nggak ingat lagi dari siapa. Kalau misalnya kita ingat dari siapa kan aku bisa bilang, Pak maaf nih uangnya kemarin palsu gitu ya. Walaupun terlepas dia ngaku atau enggak, tapi rasa kesel itu tersampaikan bahwa gue udah ngomong duit lu palsu gitu ya. Tapi deh siapa yang ngasih juga nggak ketahuan. Berpikir keras. Terus kan aku juga kan kalau supir ngirim, kadang orang bayar di tempat juga dia terima uang, dia mungkin nggak aware itu asli palsu. Akhirnya aku bilang sama Rizky, ini dapat duit palsu, aku sambil takut-takut ya ngomongnya juga ya.
dapet duit palsu. Hah, berapa? 50.000 sih. Wah, Rifki langsung pengen lihat dia terawang terawang terawang. Ini tuh nggak ada gambar airnya. Iya iya, tapi kan kalau lagi di toko kan kita nggak mungkin terawang-terawang gitu ya, gitu. Maksudnya, aduh gimana ya, aku udah mulai sedih juga, panik juga, ini gimana ya, kesel juga pengen marahin orang yang ngasihnya siapa gitu. Terus aku diem. Oh, tapi kalau aku setor ke bank ya, walaupun ke mesin, itu pasti ketahuan. Mesin kan lebih pintar daripada orang kadang-kadang ya. Gimana ya caranya supaya uang 50.000 ini nggak ada di aku, tapi ini nggak merugikan aku. Jajanin bakso, pasti ketahuan. Kalau orang beli bakso semangkok 10.000, si Mang bakso pasti apal, ini duit 50.000 dari siapa, jajan 10.000, duit 50.000 pasti apalah gitu. Kalau tukang makanan harus yang ramai banget yang dia riweuh kan, pikir. Jadi jangan jajan bakso. Oh, dulu ingat ada yang cerita ke pom bensin tuh bisa, soalnya orang pom bensin kalau lagi panjang riweuh pasti nggak akan nih tukang bakso. Oke, aku akan beliin bensin ya. Tapi kan hari itu aku nggak akan keluar isi bensin mobil atau motor gitu ya. Ya udah kita simpan sampai waktu yang tepat. Oh iya, nanti hari Minggu kan mau ke apa ya, pasar tumpah gitu ya. Ke pasar tumpah. Pasar tumpah tuh pasti rame. Udah aja aku jajanin di situ. Beli sayur kan lumayan 50.000 ya, walaupun belanja 30.000 ya lumayan lah, pokoknya intinya aku jajan gratis, itu uang palsu. Aku udah berniat sebegitunya ya, sampai udah gitu malamnya aku tidur kan. Aku lagi tidur, aku tuh nggak tenang banget gara-gara uang palsu itu. Duh, kenapa sih nih uang palsu selembar bikin nggak tenang gitu ya. Aduh, gimana ya, udah aku harus cepet-cepet jajanin di hari Minggu ceritanya. Entah gimana ceritanya, waktu hari justru kejadiannya lupa hari apa lah. Pas hari Sabtu pagi, aku bangun, aku bilang sama Rifki, uangnya jangan kita jajanin. Terus otak aku mulai mikir, ih ngomong apa kan kemarin kan mau dijajanin, kok nggak sinkron sih gitu ya. Terus udah uangnya jangan dijajanin, dosa. Ih, otak aku yang isinya iblis nih ngomong, ih bodoh banget, udah jajanin aja nggak akan ketahuan kalau di pasar gitu. Terus anehnya mulut aku tetap nyelocos, kebayang nggak sih, ini kan cuma 50.000, nanti kalau berkat yang harusnya buat kita yang lebih gede hilang gimana? Kita kan pasti ke depan butuh banyak uang. Nanti 50.000-nya kepake, tapi nanti kalau kita hilang 5 juta gimana? Kan sedih ya. Ya, kan? Mau sampah nggak boleh? Mau sampah. Terus udah beres gitu, aku bilang sama Rifki, Rifki, pokoknya mah jangan jajanin ya. Soalnya kan kasihan juga orang yang dapet, dia juga kan nggak salah. Aku juga kan nggak tahu ya. Mungkin orang yang ngasih juga nggak sengaja nggak sengaja ya kan kata Tuhan nggak boleh jahat gitu sama orang lain. Ih, aku tersentuh sendiri sama kata-kata aku gitu ya. Udah kan, tapi masih ada satu sedikit penyesalan di dalam hati gitu ya. Udah gitu, pas siangnya aku ngomong ke supir aku, tau nggak sih, kemarin dapet duit palsu 50.000. Oh, sama saya teh, dipakai beli pasir bisa, dipakai beli bensin bisa, mau ketahuan. Sini tuker sama saya, ke saya uangnya. Pengen ya ngeluarin tuh uang dari tas, karena itu uangnya masih di tas, di dompet toko, jadi aku taruhnya masih di situ, nggak aku otak-atik gitu kan. Pengen banget rasanya cabut uang itu ya, udah setengah mati pengennya banget. Oh bisa Seth? Bisa teh, gampang. Oke, aku akan keluarin. Waktu aku mau balik badan, aku inget omongan aku tadi pagi, yang pastinya Roh Kudus yang ingetin. Jangan, itu tuh dosa. Aduh. Terus akhirnya aku bilang, janganlah dosa. Terus dia melongo, supirnya, sayang itu 50.000. Terus aku bilang, enggak, jangan dosa, kasihin dapetnya juga. Terus supir aku kayak dia yang kesel kan, udah siniin. Nggak mau, kata aku teh. Itu teh dosa tahu, nggak boleh kayak gitu. Oke, itu nanti berkatnya hilang loh. Nanti kita harus dapat 5 juta, malah hilang, malah lari ke toko sebelah loh. Oh, terus dia pergi pakai muka kesal juga. Tapi aku tuh bersyukur banget ya, percaya bahwa Tuhan Yesus kirim Roh Kudus untuk yang memberikan ilham aku sama aku tidur, sehingga waktu aku bangun teh aku bisa ngomong kayak gitu sama Rifki, bisa ngomong gitu sama supir gitu ya, aneh banget gitu. Sedangkan otak aku tuh masih otaknya jahat banget, udah belanjain, tapi Tuhan Yesus tuh roh yang lembut dan penuh kasih tuh bener banget. Dia tuh taruh kasihnya di dalam hati sehingga aku tuh bisa ngomong gitu. Jangan itu tuh dosa. Kalau misalnya aku percaya kalau misalnya aku tidak di dalam Tuhan,
pasti itu aku udah kerjain ke pasar tuh, kalau kayaknya pagi-pagi aku sengaja ke pasar hari biasa buat belanja gitu. Tapi Tuhan Yesus tuh selalu baik, dan ya aku sampai sekarang ikhlas-ikhlas aja tuh 50.000 masih di dompet toko sih, belum dikeluarin, tapi aku nggak akan ngeluarin uang itu gitu. Jadi teman-teman, kalau kita di dalam Tuhan, kita erat sama Tuhan, hal-hal sepele kayak gitu juga Tuhan urusin loh. Ketika kita mau menyimpang teh, Tuhan ingetin, oh jangan itu bukan anak saya kalau gitu. Dan ketika saya ngomong sama supir yang nggak boleh itu tuh dosa, mungkin supir juga tuh belajar bahwa itu tuh dosa walaupun dia punya Tuhannya sendiri, tapi dia belajar gitu. Oh itu tuh nggak boleh, ternyata majikan saya gitu saya juga nggak boleh gitu. Jadi ya Tuhan Yesus tuh selalu baik lah, seperti itu. Adakah yang mau bersaksi lagi? Silahkan sebutkan nama. Silahkan nih, sebutkan nama. Adakah? Tidak ada. Baiklah, kalau tidak ada yang mau bersaksi, kalau gitu kita akan sama-sama kembali berdoa, teman-teman. Dari aku setting dulu ya. Mari teman-teman, kita mau kembali berdoa. Kita akan tunduk sejenak, kita mau pejamkan mata kita. Tuhan Yesus, kami tahu Engkau Allah yang sangat baik dalam kehidupan kami, Tuhan. Segala perkara di dalam kehidupan kami, Tuhan yang tanggung, Tuhan yang urus semuanya. Baik hal kecil maupun hal yang besar, Tuhan yang selalu pelihara kami. Bapak, malam hari ini, kami mungkin nggak bisa berkata-kata banyak. Tuhan, rasa syukur kami terlalu banyak karena Tuhan terlalu baik, Tuhan. Mungkin juga saat ini di antara kami ada yang merasa lelah setelah seharian kami menjalani hari kami, setelah seharian kami bekerja, setelah seharian kami menghabiskan waktu kami. Dan malam hari kami perlu jamahan-Mu, kami perlu urapan-Mu, Tuhan. Biarlah saat ini urapan yang baru turun di atas kami, Tuhan, setiap kami, Tuhan, penuhi kolam urapan di dalam setiap hati kami, Bapa. Tuhan, biarlah apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, Tuhan yang selalu pulihkan kami. Biar apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, Tuhan, kami boleh senantiasa mengucap syukur dan berkat-Mu boleh tercurah senantiasa atas kami. Malam hari ini, Tuhan, kami hanya mau memuji dan menyembah Engkau, Bapa. Malam hari ini, biarlah ketika kami naikkan pujian ini, urapan-Mu, jamahan-Mu turun atas setiap kami, Tuhan. Kami menaikkan pujian ini dengan segenap hati kami, Tuhan, yang terbaik yang kami miliki kepada Yesus, kemuliaan pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan berkati hidupku. Yesus, kemuliaan. Yesus, kemuliaan pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu.
Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Kami memuliakan Engkau, Tuhan. Dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami. Yesus, kemuliaan, pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan, berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, pujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian, segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Kami sembah Engkau Tuhan, kami tinggikan Engkau Yesus. Hanya namamu yang kami sembah Tuhan. Segala hormat syukur hanya bagimu Tuhan, Allah yang perkasa, Allah yang setia di hidup kami. Mulia nama-Mu, syukur nama-Mu, tiada nama syukur, bila kelayakan merana-na. Tiada yang lebih dahsyat darimu, Yesus. Tiada syukur nama-Mu, Engkau sungguh dahsyat Tuhan, ajaib perbuatanmu. Unaka kalayara bala syekera, unaka kalayara bala syekera bala. Mulia karabala syekera, unaka kalayara bala syekera bala syekera. Mulia karabala syekera, unaka kalayara bala syekera. Mulia kamana ya kalayara bala syekera, karamana kalayara bala syekera. Onai ya bapa unya ka ulayara bala syekera. Bapa, sungguh kami bersyukur Tuhan, Engkau Allah yang baik bagi kami Tuhan. Engkau Allah yang selalu hadir dalam setiap musim di kehidupan kami Tuhan. Engkau sungguh Allah yang setia Tuhan.
Bapa, seluruh kehidupan kami mau serahkan ke dalam nama-Mu Tuhan. Ke dalam tangan penyertaan-Mu yang senantiasa memimpin jalan kami hari lepas hari. Dan malam hari Tuhan, kalau kami berkumpul, biarlah firman-Mu menjadi pelita di dalam jalan kami, dalam hidup kami Tuhan. Firman-Mu yang senantiasa mengingatkan kami Tuhan, agar kami berjalan di jalan yang benar. Firman-Mu yang mengingatkan kami untuk senantiasa melekat kepadamu. Dan malam hari ini Tuhan kami juga mau berdoa buat Ko Ferdinand yang sudah Kau pilih menjadi perpanjangan lidahmu. Biar kiranya urapan-Mu senantiasa turun atas Ko Ferdi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apapun yang diucapkannya malam hari ini mengandung berkat dan urapan yang berasal daripada-Mu. Sehingga boleh membangun setiap jiwa kami, membangkitkan setiap semangat kami Tuhan. Kami menyerahkan sepenuhnya hanya ke dalam nama-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan yang berkasih, Tuhan yang berbicara malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan, Kofer. Halo semuanya, shalom, selamat malam. Ya, hari ini saya akan membagikan firman. Ya, teman-teman, mari kita buka dari kitab Amos 9 ayat 11 sampai 15. Oke. Mungkin ada yang pegang komputer, bisa tolong ditampilkan firmannya di layar. Jadi biar kita semua bisa sama-sama baca. Oke. Amos 9 ayat 11 sampai 15. Oke, saya akan bacakan buat saudara. Pada hari itu, aku akan mendirikan kembali pondok Daud yang telah roboh. Aku akan menutup pecahan dindingnya dan akan mendirikan kembali reruntuhannya. Aku akan membangun kembali seperti di zaman dahulu kala, supaya mereka menguasai sisa-sisa bangsa Edom dan segala bangsa yang kusebut milikku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan hal ini. Sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa pembajak akan tepat menyusul penuai, dan pengirik buah anggur penabur benih. Gunung-gunung akan meniriskan anggur baru, dan segala bukit akan kebanjiran. Aku akan memulihkan kembali umatku Israel, mereka yang akan membangun kota-kota yang licin tandas dan mendiamnya. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan minum anggurnya. Mereka akan membuat kebun-kebun buah-buahan dan makanan buahnya. Maka aku akan menanam mereka di tanah mereka, dan mereka tidak akan dicabut lagi dari tanah yang telah kuberikan kepada mereka, firman Tuhan Allahmu. Oke teman-teman, sebelum saya menguraikan isi daripada perikop ini, saya mau ajak teman-teman kembali tundukkan kepala. Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami berterima kasih dan bersyukur kalau pada malam hari ini, Tuhan, kami boleh tetap mengadakan persekutuan doa online. Kami percaya Tuhan, ini semua oleh karena kasih karunia dan anugerah-Mu semata. Engkau rindu berbicara kepada kami, Engkau rindu menyatakan apa yang menjadi isi hati-Mu, supaya kami percaya Tuhan bahwa kami akan menjadi anak-anak-Mu dan menjadi menjadi pemenang-pemenang. Bahkan firman Tuhan mengatakan bahwa kami lebih dari pemenang. Sungguh Bapa, biarlah Kau urapi hamba-Mu ini yang akan berbicara dengan kuasa dan hikmat dan wibawa Kristus, agar setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu hanya merupakan apa yang menjadi isi hati-Mu, dan kiranya senantiasa terus memuliakan nama-Mu lewat pemberitaan Injil, pemberitaan kebenaran firman-Mu ini Tuhan. Sungguh Kau berkati setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan pada malam hari ini, agar setiap kami boleh diterangi oleh kebenaran firman-Mu, setiap kami boleh diterangi, dicelikan mata, telinga, dan hatinya,
supaya kami bisa mengerti dan mengenal apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, singkapkan rahasia kerajaan Allah kepada setiap kami, dan sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu Tuhan, agar kiranya kemuliaan Tuhan yang terus boleh terpancar, dan sungguh nama Yesus senantiasa boleh ditinggikan dan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, dan akhirnya hanya di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan juga mengucap syukur. Amin. Oke, shalom teman-teman sekalian. Ya, hari ini saya akan membawakan tema ya namanya rebuild. Ya, rebuild ini kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah membangun kembali. Nah, saudara, kalau kita lihat ya, kita flashback apa yang terjadi di tahun 2020 kemarin, ya, semua orang mengalami reset di dalam hidupnya. Ya, kita itu di seolah-olah apa yang kita rencanakan, apa yang kita planning, apa yang kita mau bikin, apa yang kita mau bangun, semuanya itu seolah-olah itu banyak orang yang istilahnya buyar, ya, semuanya menjadi buyar. Karena kenapa teman-teman? Ya, kita menghadapi satu pandemi yang tidak terduga. Jadi mau nggak mau, setiap plan kita, rencana kita, setiap apa yang kita sudah susun, itu semua kita akan kita semuanya itu kita mengalami yang namanya restart, ya, di reset sama Tuhan. Jadi banyak juga yang kita harus memulai dari awal. Teman-teman sekalian di dalam Kristus, ya, teman-teman terkasih di dalam Kristus, ya, kita bisa merenungkan apa yang terjadi tahun kemarin dan apa yang masih saat ini masih terjadi. Nah, saudara, saya mau berbicara pada hari ini, kita mau melangkah terus maju, ya, membangun segala sesuatu yang sudah mungkin runtuh di dalam kehidupan kita. Angan-angan kita, impian kita, planning kita yang sudah runtuh, yang sudah menjadi puing-puing, ya, mungkin ada beberapa orang yang sudah mengalami keputusasaan, ada orang yang mengalami kekecewaan. Tapi teman-teman, pada malam hari ini kita mau belajar bahwa di dalam Tuhan, ya, Tuhan Allah, Tuhan yang kita sembah itu bukan Allah yang destroyer. Dia adalah Allah yang membangun. Dia adalah Allah yang memulihkan. Nah, saudara, kita mau belajar. Ada 3 hal yang Tuhan mau bangun, ya, di tahun ini. Yang pertama, sesuai dengan firman Tuhan, yang pertama, Allah akan mendirikan kembali pondok daun yang sudah roboh. Ya, nanti saya akan bahas. Yang kedua, di ayat 11 dikatakan apa? Menutup pecahan dindingnya. Yang ketiga, akan mendirikan kembali reruntuhannya. Ya, di atas reruntuhannya. Nah, saudara, kita bisa lihat, ya, kalau kita lihat, saya akan bahasnya bukan dari nomor 1, saya akan dari nomor 3 dulu. Ya, di sini dikatakan akan mendirikan kembali reruntuhannya. Nah, akan mendirikan reruntuhan ini saat ini saya percaya banyak sekali reruntuhan yang terjadi di dalam kehidupan kita, ya. Baik itu yang terkait dengan pandemi ataupun yang nggak terkait sama pandemi, ya. Kalau kita lihat sekeliling kita, kalau kita lihat apa yang terjadi di dunia ini, nah, kita akan lihat apa yang terjadi. Yang pertama, saudara, jelas saat ini kita sedang mengalami banyak orang yang sedang mengalami yang namanya keruntuhan secara ekonomi, keruntuhan secara finansial, keruntuhan secara karir mungkin. Nah, saudara, kalau saya lihat di dalam artikel, ya, bahwa sektor ekonomi saat ini masih terpukul sebanyak 60%, ya, untuk di Indonesia dan di beberapa negara juga, ya, terutama negara-negara yang tingkat infeksi coronanya itu tinggi. Nah, saudara, kalau kita lihat, ya, banyak sekali sekarang usaha-usaha, terus udah gitu pekerjaan yang masih belum pulih. Bahkan saya dengar dari beberapa teman saya yang udah mulai tutup pabrik, ya.
sudah merumahkan para karyawannya. Nah, terus saudara, keruntuhan apa aja? Keruntuhan apa lagi yang terjadi? Keruntuhan secara rumah tangga, saudara. Nah, saya ini kebetulan lagi mantau ya, di depan rumah saya itu kan lagi dibangun kereta cepat, ya, kereta api cepat. Nah, itu untuk mendapatkan ganti rugi. Nah, itu ya ada jalur hukum yang sedang ditempuh. Nah, tapi begitu saya lagi, karena saya nggak hadir di sana, saya lihat aja, saya mantaunya lewat website, ya. Nah, saya begitu lihat, saya buka apa yang terjadi, teman-teman. Di situ yang banyak terjadi itulah angka yang paling banyak itu kasus sidangnya perceraian. Nah, memang kalau di situ, kalau yang namanya perceraian itu kasusnya itu tidak, nama-nama orangnya itu dirahasiakan. Tapi itu banyak sekali ya, dalam satu hari itu biasanya ada 10 sampai 11. Nah, saudara, kita bisa lihat bahwa ini terjadi saat-saat ini adalah keruntuhan rumah tangga. Banyak sekali faktor perceraian. Saudara, kemarin ini saya sempat ikut semacam kayak seminar, ya, seminar semacam produk, ya. Ini orang ada yang kasih testimoni. Di situ dia bilang, ya, dia semenjak pandemi ini, dia dan teman-temannya, dan dia bilang dia adalah salah satu dari vlogger, ya, dan juga dia ikut satu grup sosialita. Di situ banyak dari hampir sebagian besar dari rumah tangganya itu mengalami masalah dari teman-temannya. Karena kenapa? Penghasilan suaminya itu turun, ya. Karena kenapa? Ya, kita lihat bahwa keruntuhan ekonomi itu sedang terjadi saat ini. Nah, terus saudara, di sini juga bukan hanya bicara perceraian, saudara. Buat teman-teman yang mungkin punya anak, ya, yang udah mulai belajar, ya, saya lihat di media sosial beberapa hari ini banyak ibu-ibu muda yang lagi stres, ya, karena harus juga bekerja, tetapi juga harus ngawasin anak-anaknya yang belajar online, ya. Banyak orang yang mengalami stres, ada orang yang mengalami kelelahan yang begitu luar biasa, saudara. Nah, terus terjadi juga kekerasan rumah tangga yang juga begitu meningkat, saudara. Dan juga banyak sekali anak-anak yang mengalami juga depresi, ya, karena masalah seperti ini, karena mereka dibatasi secara sosial, terus juga mereka juga kesulitan di dalam pembelajaran secara online. Nah, saudara, jadi saudara, saat ini di depan mata kita, ya, ini yang namanya keruntuhan rumah tangga itu juga banyak sekali terjadi di sekitar kita. Yang mungkin juga ada dari teman-teman yang mendengarkan dari pewartaan pada malam hari ini. Nah, saudara, keruntuhan apa lagi? Keruntuhan apa saja? Apalagi yang saat ini kita hadapi? Nah, keruntuhan kehidupan rohani, saudara. Nah, saudara, di negara-negara Barat, ya, orang yang menyatakan banyak sekali orang yang menyatakan dirinya ateis atau sekularitas, ya. Nah, karena kenapa, saudara? Banyak orang itu mengatakan bahwa ikut Tuhan itu adalah merupakan satu beban, ya. Kami akan melepaskan diri, ya, dari ikatan, ya, dari pemerintahannya Tuhan. Nah, saudara, di sini di dalam ini sudah dinubuatkan jauh-jauh hari, saudara. Di dalam kitab Daniel 7 ayat 25, di situ dikatakan dia akan mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi dan akan menganiaya orang-orang kudus milik yang maha tinggi. Dia berusaha untuk mengubah waktu dan hukum. Mereka akan diserahkan ke dalam tangannya 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Nah, saudara, saya akan tampilkan video, ya. Mungkin teman-teman ada yang belum pernah lihat, atau mungkin ada yang pernah lihat, saya akan tampilkan video, ya. Bentar. Oke. Ini dia.
hari ini pernyataan May the Lord make his face to shine upon us and be gracious unto us. May the Lord lift up the light of his countenance upon us and give us peace. Peace in our families, peace across this land. And there I ask, O Lord, peace even in this chamber, now and evermore. We ask in the name of the monotheistic God, Brahma, and God known by many names, by many different faiths. Amen and a woman. That kind of gender inclusion in the Congress, the most diverse Congress in history, I ended my prayer by saying a woman. 1,000 people who died of COVID. Somebody's concerned because I used two words, a woman. It's mind-boggling. Oke, tadi kedengeran suaranya teman-teman? Kedengeran ya? Oke, ya. Oke teman-teman, ini terjadi di Amerika ya, sangat menyedihkan teman-teman. Ya, bahkan ini yang kasih statement ini adalah seorang hamba Tuhan, seorang pendeta yang harusnya menjadi representatif kerajaan Allah, yang menjadi representatif Kristus yang membawa kemuliaan bagi namanya. Nah, saudara, ini sesuatu yang sangat menyedihkan dan sangat mengejutkan ya, bahwa di sini saat-saat ini agama mulai ditinggalkan di Amerika. Ya, mereka itu menganut humanisme, yaitu tentang kesetaraan hak asasi manusia. Dan tentang kebebasan, saudara. Nah, saudara, ini yang terjadi saat ini, ya. Jadi, keruntuhan kehidupan rohani itu terjadi saat ini di dunia. Dan di sini dikatakan mereka menghilangkan nama Yesus di dalam doa. Dan terusnya juga mereka juga mengganti Merry Christmas dengan Happy Holiday. Nah, saudara, kita lihat bahwa bangsa Amerika itu dulu didirikan oleh saya mempelajari salah satu kisah dari pendirinya, ya salah satu presidennya, yaitu Bapak Abraham Lincoln. Ya, bagaimana Abraham Lincoln itu adalah seorang presiden yang sangat mengandalkan Tuhan dan selalu membawa segala sesuatu itu di dalam doa. Nah, saudara, sekarang kita lihat apa yang terjadi atas bangsa Amerika. Ya, oke, saya akan lanjut lagi. Nah, saudara, untuk saat ini, untuk kita yang ada di Indonesia, ya, ini juga ada beberapa hal yang harus teman-teman waspadai. Ada beberapa orang yang sudah nyaman dengan ibadah online, ya, sehingga mulai malas, mulai suam-suam kuku, ya, yang jadi banyak yang harusnya hari Minggu itu kita ke gereja, ya, hari Minggu itu kita melakukan ibadah atau pelayanan karena COVID-19 ini, ya mau nggak mau kita diem di rumah. Dan karena selama setahun sudah menjadi satu kebiasaan kita diem di rumah, teman-teman, apa yang terjadi? Ya, kadang-kadang ya itu merupakan jadi sesuatu yang kita lupa untuk beribadah, saudara. Ya, banyak orang yang akhirnya yang tadinya harus pergi ke gereja akhirnya menghabiskan waktu untuk hobi. Hobi apa yang sekarang lagi tren, teman-teman? Sepeda, betul nggak? Ya, oke. Jadi mereka itu banyak sekali yang intinya itu sudah nyaman dengan keadaan seperti ini, saudara. Ibadah di rumah, ibadah online. Ya, ini menjadi PR buat kita. Kita harus berdoa waktu
waktu setelah wabah ini terkendali, ya. Nah, kita harus benar-benar, saudara, harus kembali membangun ini, membangun kehidupan rohani yang sudah mulai saat ini sudah kelihatan sudah mulai runtuh, sudah mulai goyah, saudara. Oke. Nah, yang keempat adalah apa? Keruntuhan moralitas. Nah, saudara, kita bisa lihat ya, kembali lagi ya, kita lihat di negara-negara barat ya, setelah penggantian presiden Amerika ini ya, kembali isu LGBT ya, terus pernikahan sejenis, nah itu kembali dimunculkan kembali dan mulai dilegalisasi di Amerika ya, dan kejahatan juga semakin merajalela, saudara. Jadi ini bukan lagi dianggap sebagai penyimpangan seksual, saudara ya, tetapi di sini dikatakan ini adalah satu gaya hidup ya. Kalau teman-teman hidup di tahun sebelum tahun 1970 ya, kalau saudara lihat tentang LGBT itu ditulisnya kalau kita lihat itu adalah merupakan penyimpangan seksual. Tetapi sekarang ya, ini merupakan menjadi salah satu pola hidup, gaya hidup, saudara. Jadi bukan lagi dianggap sesuatu yang tabu, bukan lagi dianggap sesuatu yang menyimpang, saudara. Nah, ini yang harus kita waspadai. Hati-hati, dan ini juga bisa ditularkan kepada bangsa kita. Ya, kita puji Tuhan ya, di Indonesia ini masih kuat gitu di dalam menjaga moralitas. Tetapi jangan kita lengah, karena kenapa? Paham dari Barat ini bisa menular ya, kalau kita nggak berdoa dan berjaga-jaga. Nah, teman-teman sekalian, yang kedua ya, ini adalah menutup pecahan dindingnya. Nah, saudara, dinding apa yang dimaksudkan oleh firman Tuhan pada malam hari ini? Yang pertama adalah dinding iman. Saudara, mari kita buka di Lukas 18 ayat 8. Lukas 18. Oke. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Nah, saudara, kenapa ada statement seperti ini dari Tuhan Yesus? Ya. Kalau anak manusia datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Nah, karena saat ini, ya, iman orang percaya sedang diuji. Ya, terus terang, saudara, selama masa pandemi ini, ya saya sudah bahas tadi, banyak sekali terjadi kegoncangan, keruntuhan di dalam segala sektor. Nah, saudara, mau tidak mau, suka tidak suka, ini mendatangkan satu efek, ya. Terutama kalau kita lihat, ya, saya juga banyak ada pertanyaan, kok kenapa ya selama tahun 2000 ini sama 2021 banyak sekali hamba Tuhan yang dipanggil pulang, ya, baik itu pastor maupun pendeta, ya. Ya, terus ya kemarin ini juga baru ada seorang pastor yang cukup kondang, ya, kalau teman-teman pernah dengar Romo Yusuf Halim, yang itu adalah orang yang mengajarkan tentang tulang rusuk, ya, dan cukup terkenal, teman-teman. Ya, tiba-tiba secara mengejutkan dipanggil pulang, ya, dan ini berhubungan juga dengan pandemi, ya, karena COVID-19. Nah, saudara, banyak iman orang itu yang mulai goyah, mempertanyakan, kemana Tuhan? Kenapa Tuhan nggak melindungi orang percaya? Kenapa Tuhan nggak tolong mereka? Nah, saudara, ini juga banyak, saudara. Saya lihat juga pertanyaan ini keluar dari beberapa teman-teman saya, dan saya bilang, saya nggak bisa jawab. Ini adalah misteri yang Tuhan sudah, ya, yang
Intinya gini, Tuhan itu, rencana Tuhan itu bukan mendatangkan rancangan-rancangan yang mendatangkan kecelakaan, tapi rancangan yang mendatangkan damai sejahtera. Dan saudara, saya percaya bahwa di balik ini semua, ya, ada satu rencana Tuhan yang kita saat ini mungkin nggak paham. Ya, kenapa banyak orang-orang senior hamba-hamba Tuhan itu dipanggil? Ya mungkin waktunya setelah pandemi ini beres, Tuhan akan memunculkan generasi-generasi muda. Ya, saudara. Jadi nanti saya akan bahas ya bagaimana kita menambal tembok ini. Salah satunya adalah kita mempersiapkan diri sebagai generasi muda untuk dipakai Tuhan secara luar biasa. Siapa yang mau dipakai Tuhan secara luar biasa pada malam hari ini? Boleh lambaikan tangan atau raise hand. Ya, puji Tuhan, cuma satu. Dua. Tiga, empat. Ya, saudara, ya, siapkan dirimu. Ya, karena kenapa, saudara? Tuhan sedang akan menambal dinding yang pecahan dinding ini, saudara. Ini dinding iman. Saudara, iman kita sedang diuji. Ya. Kalau kita bisa melewati hal-hal seperti ini, saya percaya ada pengalaman-pengalaman yang Tuhan akan nyatakan di dalam hidup kita, yang kita akan saksikan kepada orang-orang di luar sana, dan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Amin. Oke. Saudara, lanjut. Dinding apa lagi, saudara? Dinding pengharapan. Nah, saudara, di sini banyak orang yang sudah mulai kehilangan pengharapan. Banyak orang yang mengalami keputusasaan dengan kondisi seperti ini. Ya, banyak orang juga yang sudah karena terus terang, saudara, kenapa banyak orang yang putus asa? Karena banyak orang yang tidak memfilter apa yang masuk ke dalam diri mereka. Ya, karena di dalam saat-saat ini kondisi seperti ini di grup-grup WA, di media sosial, juga di koran-koran online, ya, semuanya itu banyaknya memunculkan berita-berita konspirasi, saudara, membuat orang bingung, ya. Katanya vaksin itu adalah dari gennya Antichrist, ya. Vaksin itu nanti dimasukin chip sebesar beras, gitu, ya. Karena nanti begitu disuntik seperti itu, nanti kita jadi pengikut 666 si Antichrist, gitu. Terus nanti ada juga yang konyol, kamu disuntik, nanti kamu jadi Titan, ya. Itu kebanyakan nonton film Attack on the Titan mungkin, ya. Nah, terus sudah gitu, ya macam-macam, saudara, ya. Jadi sekarang yang harus kita punya adalah pengharapan, dinding pengharapan, biar Tuhan nanti yang akan tambal, ya. Tuhan yang akan memperbaiki. Caranya apa? Baca, dengarkan segala sesuatu berita yang positif, saudara. Bukan artinya kita nggak boleh baca, tapi saya minta sama teman-teman semua yang dengar pada malam hari ini, tolong difilter. Kita dikasih akal budi sama Tuhan. Ya. Tuhan kasih kita hikmat. Dan saudara, perlu sekali saat ini, waktunya kedewasaan rohani itu sedang diuji. Saudara, jangankan saya dan saudara, ya, banyak hamba Tuhan aja percaya loh, ya, tentang masalah vaksin itu diisi chip, ya, terus itu adalah DNA-nya dari Antichrist. Banyak, saudara, hamba Tuhan itu banyak yang percaya, saudara. Tetapi saya mau ajak teman-teman pada malam hari ini, Tuhan itu memberikan kepada kita akal budi, ya. Nah, dari akal budi itu Tuhan akan memberikan hikmat. Ya, saya kasih contoh, ya. Saya pernah kasih ilustrasi nggak? Ya, ceritanya ada seorang hamba Tuhan, ya. Itu rumahnya itu sedang dilanda banjir, ya. Dilanda banjir. Nah, terus sudah gitu dia berdoa sama Tuhan. Tuhan, tolong saya, ya, tolong saya, selamatkan saya dari banjir. Nah, terus sudah gitu ada lewatlah tim penyelamat. Dia bilang, kamu bukan diutus Tuhan. Bilang, iya Pak, ayo Pak,
ini banjirnya itu semakin apa? Semakin dahsyat gitu. Sebentar lagi itu akan lebih tinggi lagi. Enggak, saya akan menunggu pertolongan dari Tuhan. Nah, begitu tim penyelamat lewat, tiba-tiba ada ini pertolongan yang lain. Setelah dia mulai terendam, dia bilang, ayo Pak, ini kesempatan terakhir. Ayo, gitu. Ada helikopter yang mau diangkat. Dia bilang, tidak, yang menolong saya adalah Tuhan sendiri. Nah, akhirnya lewatlah kesempatan itu. Masih ada kesempatan lain, ada angkatan laut, ya, pakai kapal besar. Dia bilang, ayo Pak, naik ke kapal. Tidak. Tuhan berjanji akan menolong saya. Nah, akhirnya angkatan laut itu lewat, saudara. Akhirnya si hamba Tuhan ini mati tenggelam. Setelah itu dia ketemu sama Tuhan. Dia bilang gini, Tuhan, kan Tuhan udah janji mau nolong saya. Kenapa Tuhan membiarkan saya mati? Kenapa Tuhan membiarkan saya binasa? Tuhan bilang, saya udah mau menolong kamu, ya. Saya sudah mengirimkan 3 orang untuk menolong kamu, tapi kamu gak mau. Nah, saudara, di sini kita mau belajar ya bahwa iman itu bekerja dengan hikmatnya. Hikmat Tuhan itu berbicara bagaimana Tuhan memberikan kepada kita akal budi, dan di situ Tuhan mau apapun yang masuk ke dalam diri kita supaya itu kita bisa filter. Ya, bagaimana dengan memfilter berita-berita itu? Satu, diperlukan kedewasaan rohani. Yang kedua, ya kita harus tetap beriman dan percaya waktu kita memiliki hubungan pribadi sama Tuhan, saya percaya Roh Kudus itu akan terus berbicara kepada kita. Ya tadi seperti kesaksiannya Intan ya, mau berbuat sesuatu yang salah, ya secara manusia itu ya kita pasti mau berbuat sesuatu ya kecenderungannya untuk berbuat dosa. Tetapi buat seseorang yang sudah mengalami kelahiran baru dan sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, di situ saya percaya bahwa Roh Kudus itu akan berbicara kepada kita. Nah, saudara, coba kita belajar untuk mendengarkan suara Tuhan. Ya. Oke. Nah, saudara, menutup pecahan dinding ini juga berbicara tentang karakter yang buruk. Ya. Nah, saudara, di dalam Matius 9 ayat 16 sampai 17, oke, tolong ditampilkan. Matius 9 Matius 9 16-17. Tidak seorang pun menambalkan secari kain yang belum susut pada baju tua. Karena jika demikian, penambal itu akan mencabik baju itu, lalu makinlah besar koyaknya. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua. Karena demikian kantung itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang dan kantung itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantung baru, dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya. Saudara, ini adalah satu statement yang Tuhan kasih kepada kita, ya, bahwa ini ada Tuhan mau menambal sesuatu yang salah di dalam kehidupan kita. Ya, ini salah satunya adalah karakter yang buruk. Karena kenapa, saudara? Kantung yang lama nggak bisa untuk menampung anggur yang baru. Anggur baru ini berbicara tentang pengurapan Tuhan. Anggur baru ini berbicara tentang berkat Tuhan. Saudara, bagaimana Tuhan mau mengurapi kita, ya, mempercayakan kuasa-Nya. Karena saudara tadi dikatakan di dalam ayat selanjutnya di dalam kitab Amos dikatakan ayat 12, ya kita akan menguasai bangsa-bangsa Edom, saudara. Saudara dipercaya sama Tuhan, diberikan kuasa, saudara, untuk menaklukkan masalah, menaklukkan kuasa-kuasa kegelapan. Bagaimana saudara mau dipercaya sama Tuhan, ya, kalau kita sendiri masih menyimpan kantung yang lama. Saudara, ini berbicara tentang kebiasaan dan karakter. Tuhan mau, ya, dalam masa-masa saat ini, saudara, Tuhan mau
supaya karakter kita berubah. Kenapa Tuhan izinkan pandemi seperti ini? Karena saudara, setiap orang mau di-reset, ya. Karena gak lepas hamba Tuhan, gak lepas pastor, romo, uskup, ya. Terus pendeta, ya. Itu semua juga namanya manusia. Kita punya kekurangan. Nah, saudara, dari pandemi, masalah pandemi yang kita hadapi saat ini, nah, apa yang ada di dalam diri hati manusia yang paling dalam itu akan keluar. Karena saudara, apapun yang kita sembunyi di mata Tuhan itu gak ada sesuatu yang tersembunyi. Semuanya itu telanjang. Tuhan itu bisa lihat kedalaman hati kita, kekurangan kita itu seperti apa. Makanya saudara, yang poin yang kedua, Tuhan akan menambal apa yang kurang di dalam hidup kita. Mungkin dinding iman kita sudah mulai bocor, ya, sudah mulai goyah karena berbagai masalah, ya, karena berbagai situasi yang sepertinya ini terus terang, ya kan, kalau kita lihat berita itu kan nggak membaik, saudara. Ya, dulu yang kena infeksi itu berapa? Cuma 2.000, 3.000. Sekarang sehari 11.000, 12.000, 13.000, 14.000, hampir 15.000, saudara, per hari. Ya, jadi seolah-olah tuh kalau secara pakai mata kasar, ya, pasti orang itu bertanya-tanya, di mana Tuhan? Tetapi malam hari ini, saudara, ya, Tuhan akan menambal setiap tembok-tembok yang rusak di dalam hidup kita. Mungkin bagian pengharapan, teman-teman sudah nggak punya pengharapan lagi, sudah mulai mengandalkan kekuatan sendiri. Ya, ada beberapa orang juga yang mungkin sudah tidak percaya lagi sama Tuhan. Karena kenapa Tuhan mengizinkan ini semua terjadi? Ya. Kenapa Tuhan bisa kalah dengan kuasa kegelapan? Nah, saudara, kita harus lihat sesuatu, ya, gambar di belakang yang lebih besar. Rencana Tuhan yang lebih besar. Jangan lihat satu keadaan, jangan satu lihat kondisi. Karena kenapa? Tuhan mengatakan, berbahagialah kamu yang percaya namun tidak melihat. Tuhan mau supaya kita percaya dan menaruhkan pengharapannya hanya di dalam Kristus. Ya. Dan saudara, malam hari ini juga kita mau belajar, kita koreksi diri kita. Kalau ada kekurangan, ada kelemahan karakter di dalam hidup kita, minta Tuhan supaya Tuhan itu berkarya, supaya membentuk kita kembali. Karena kenapa? Ini adalah zaman-zaman kita mau di-reset. Saudara, kalau yang namanya kita mau di-restart, reset, itu membutuhkan effort yang lebih besar. Kalau saya pernah belajar, ya, sama teman saya yang punya pabrik, ya, saya pernah ke pabriknya di Ranca Ekek, dia bilang gini, ini kalau misalnya mesinnya mati, ya, maksudnya ini mau di restart, itu starter mesinnya itu menyedot daya yang lebih besar daripada yang udah running. Nah, saudara, kalau kita mengalami reset dari Tuhan, di restart sama Tuhan, ya, dan mengalami kondisi seperti ini, kita akan mengeluarkan effort yang lebih besar, ya, untuk kita berjuang untuk melewati ini semua. Tapi saya mau katakan sama teman-teman, bukan kita aja yang mengalami, semua manusia yang ada di muka bumi ini juga mengalami hal yang sama. Ada teman-teman saya yang saat ini yang terdampar di Australia, ya, saya pikir mereka happy-happy aja, ya, karena di sana kan pandeminya udah mulai beres gitu. Udah hampir malah di bagian di bagian Australia Barat udah mulai zero gitu, udah nggak ada sama sekali yang kena virus corona. Tapi mereka juga memiliki pergumulan. Mereka memikirkan usaha di Indonesia karena kenapa mereka nggak bisa pulang, mereka nggak bisa kontrol usaha mereka. Nah, saudara, kita semua memiliki masalah dan problem masing-masing. Tetapi saudara, malam hari ini kita mau belajar, ya. Tuhan mau melakukan hal yang luar biasa di dalam hidup kita. Dia mau menutup pecahan dindingnya, saudara. Nah, yang ketiga, ya, di sini akan membangun kembali Pondok Daud. Nah, saudara, saya mau kasih tahu dulu apa sih itu namanya Pondok Daud. Teman-teman buka di 2 Samuel 6 ayat 17. Nah, di situ dikatakan, tabut Tuhan dibawa masuk, lalu diletakkan di tempatnya, di dalam kemah
dan yang dibentangkan Daud untuk itu. Kemudian Daud mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan di hadapan Tuhan. Nah, saudara, tabut Tuhan itu dibawa masuk, diletakkan di tempatnya Daud, ya, di dalam kemah yang dibentangkan Daud. Kemudian Daud mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan di hadapan Tuhan. Nah, saudara, ini berbeda dengan kemah Musa, ya, karena dulu tabut perjanjian itu dia dibikin sama Musa, ya. Nah, tetapi pada masa Daud, tabut perjanjian ini dibawa ke Yerusalem, saudara. Nah, tapi masih belum ada bangunannya, ya, hanya merupakan kemah. Nah, saudara, di sekitar kemah itu, ya, Raja Daud memerintahkan beberapa orang untuk memuji Tuhan siang dan malam. Di sini dikatakan 24 hour, ya, selama 7 hari, ya, berarti itu selama 1 minggu. Nah, Daud juga adalah seorang yang gemar memuji Tuhan. Mari kita buka di Mazmur 119 ayat 164. Mazmur 119 ayat 164. Yes. Ya. Tujuh kali dalam sehari aku memuji-muji Engkau karena hukum-hukum-Mu yang adil. Nah, saudara, ini adalah satu kebiasaan, ya. Dikatakan 7 kali dalam sehari, bukan artinya kita selama formulanya ya itu ditelan mentah-mentah, ya. Bukan seperti itu, teman-teman. Jadi kalau kita baca firman Tuhan, ya, di situ dikatakan selalu direpresentatifkan dengan angka 7, ya. Angka 7 itu berbicara tentang kesempurnaan, ya. Angka 7 itu berbicara tentang kesetiaan. Nah, saudara, angka 7 ini Daud itu melakukan 7 kali, ya. Dia melakukan itu setiap hari, saudara. Ya. Ini mengatakan apa sih? Ini dengan dia melakukan sebanyak 7 kali dalam sehari, itu berbicara tentang gaya hidup. Tuhan mau supaya kita memiliki gaya hidup seperti Daud, yaitu membangun kembali pondok Daud. Saudara, selama pandemi ini, ya, mungkin saya mau tanya nih sama teman-teman, ada 22 orang, ya, hari ini. Ada 22 account. Nah, apakah kehidupan doa kita, apakah masih sama waktu sebelum kita pandemi? Nah, itu perlu dipertanyakan, teman-teman. Kalau kita mau melihat, ya, bahwa Tuhan mau membangun kembali ruin-ruin di dalam kehidupan kita, puing-puing di dalam kehidupan kita, ya. Mau membangun pondok Daud, Tuhan mau membangun pondok Daud dulu di dalam kehidupan kita. Iya, kita harus memiliki gaya hidup di dalam memuji dan menyembah Tuhan. Karena saudara, nanti waktu kita bersama dengan Tuhan di dalam kerajaan Allah, itu kerjaan kita hanya memuji dan menyembah Tuhan, ya. Dan itu merupakan sesuatu yang luar biasa dan indahnya luar biasa, ya. Dan di sini, waktu kita di bumi, ini kita harus membiasakan diri memiliki gaya hidup seperti itu. Nah, saudara, mulai untuk kita belajar untuk memuji dan menyembah Tuhan. Nah, Nah, kemudian aku akan kembali membangun kembali pondok Daud yang telah roboh. Di Kisah Para Rasul 15 ayat 16. Aku akan kembali membangun kembali pondok Daud yang telah roboh. Reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan. Nah, saudara, apa yang Tuhan mau pulihkan dari kita belajar dari membangun kembali pondok Daud? Yang pertama, Tuhan akan memulihkan penyembahan Allah di dalam roh dan kebenaran. Nah, saudara, di dalam Yohanes bahwa kamu tidak akan menyembah
Jadi saudara, yang ketiga, ya, yang Tuhan mau pulihkan adalah supaya pujian dan penyembahan itu menjadi gaya hidup. Ya, dimana apapun yang terjadi, ya, hanya lagu-lagu syukur dan pujian, ya, bukan hal-hal yang bersungut-sungut, ya, hal yang menggerutu. Karena kenapa saudara? Kalau kita bersungut-sungut, kita menggerutu, kita akan senasib sama bangsa Israel. Kita akan berputar-putar selama 40 tahun. Ya. Akhirnya maksudnya apa? Kita akan menemukan masalah-masalah yang sama tanpa ada penyelesaian. Saudara belajar untuk mengucap syukur. Apapun yang terjadi. Saya dengar kemarin ada seorang hamba Tuhan, dia tervonis COVID-19. Ya. Dia bilang, ya dia dalam hati kecil dia takut. Soalnya kenapa? Teman-temannya itu banyak yang meninggal gara-gara COVID-19 ini. Nah, dia masuk rumah sakit. Dia apa yang dia lakukan? Dia cuma memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Gitu. Ya, dia terus saja mengucapin seperti itu. Dan apa yang dia bilang, Tuhan, segala puji syukur hanya kemuliaan bagi nama-Mu. Kalau dipanggil pulang pun dia udah siap, saudara. Tapi apa yang terjadi, saudara? Ternyata ada mujizat. Dalam waktu hari keempat, ya, hari ketiga atau hari keempat dia dites lagi, dia udah negatif loh. Cuma 3 hari. Ya, itu mujizat Tuhan. Nah, saudara, ini yang terjadi di dalam hidup kita. Kalau kita memiliki gaya hidup pujian penyembahan. Artinya, saudara, apapun masalahmu, ya, kalau kita membiasakan diri kita bersyukur, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, di situ kita lihat bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang percaya dan mengasihi. Iya. Nah, saudara, yang terakhir, bagaimana Tuhan mau membangun reruntuhan ini? Nah, saudara, di dalam Yesaya 58 ayat 12, Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebut yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Nah, saudara, yang Tuhan mau lakukan adalah Tuhan mau memperbaiki dasar. Nah, saudara, kalau kita mau memperbaiki suatu rumah, ya mungkin rumah itu mudah retak, ya, mudah rumah itu yang terakhir ya, yang bangunan yang mungkin dari sananya itu karena mungkin ngejar waktu, itu biasanya dasarnya itu cuman pendek, ya, cuman setengah meter gitu. Ini aja waktu saya mau bangun rumah, walaupun rumah itu cuma 1 lantai, saya bilang ini dipersiapkan untuk 2 lantai. Udah gali aja 2 meter ke bawah. Jadi dibangun 2 meter, saudara. Apa yang terjadi? Terus udah gitu, bagaimana waktu naik tembok? Ya waktu pengacian, ya saya bilang ya udah. Tunggu aja dulu sampai benar-benar kering. Nah, saudara, apa yang terjadi? Ya itu kalau rumah di dasarnya baik, ya, terus udah gitu cara membangunnya baik, rumah itu akan kokoh, saudara. Ya, rumah itu akan kokoh. Tapi kalau kita dasarnya itu udah nggak baik, ya, maksudnya dasarnya itu nggak kuat, apalagi sesuai dengan firman Tuhan di dalam Matius 7:24, di situ ada dikatakan membangun di dalam 2 macam dasar. Setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukan, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Ya. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku yang tidak melakukannya, ia sama seperti orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu,
sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakan. Saudara, ini adalah pilihan ya. Kita membangun apa? Membiarkan Tuhan itu mau membangun di dalam di dasar yang di atas batu karang yang teguh, yaitu Tuhan Yesus sendiri, atau kita membangun di atas pasir. Pasir itu berbicara tentang apa sih? Tentang kekuatan diri sendiri, ya, pengertian sendiri. Tetapi kalau batu itu berbicara apa? Kita meletakkan Tuhan Yesus di atas segala-galanya, saudara. Karena Alkitab mengatakan kalau bukan Tuhan yang membangun, itu maka sia-sialah pekerjaan kita. Orang membangun tembok kota. Karena kenapa, saudara? Kalau kita melibatkan Tuhan, ya, dan membiarkan Tuhan yang membangun kehidupan dasar, kehidupan rohani kita, ya, membangun karir kita, membangun bisnis kita, saya percaya goncangan sekuat apapun, itu akan tetap bertahan. Amin. Ya, saudara, kita Amin. mau belajar bahwa melibatkan Tuhan di dalam segala hal saudara yang punya kehilangan pengharapan, saudara kehilangan iman, saudara yang punya karakter-karakter yang buruk, izinkan Tuhan untuk memperbaiki dan memulihkan kondisi hati kita. Jangan kita semakin jauh dari Tuhan. Saudara, yang paling parah sekarang, banyak orang yang kecewa sama Tuhan. Ya, saudara, apapun yang terjadi di dalam hidup kita, kita saat ini mungkin nggak tahu dan nggak pernah ngerti. Tetapi saya percaya, saudara, dalam satu masa Tuhan akan menjelaskan, akan membukakan segala sesuatu agar nanti semuanya akan terbuka. Nah, saat ini teman-teman dari saya cuma cukup belajar percaya dan berserah sama Tuhan. Ya, jangan kita hanya fokus sama situasi, fokus sama janjinya Tuhan, fokus sama firman Tuhan. Supaya kenapa, saudara? Biarkan itu celah tembok-tembok yang mungkin saat ini udah bobol, ya, sudah rusak, itu Tuhan kembali. Tuhan akan direkonstruksi kembali, ya, direkonstruksi kembali. Supaya menjadi apa? Supaya menjadi kuat, saudara. Ya. Nah, dalam Mazmur 51 ayat 19 dikatakan, korban sembelihan pada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina. Nah, saudara, waktu jiwa kita hancur, hati kita patah, remuk, ya, Tuhan nggak pernah pandang hina itu. Saudara, apapun yang saudara saat ini rasakan, belajar untuk jujur di hadapan Tuhan. Seorang pembimbing rohani, ya, dulu pernah bilang sama saya, ya, dia bilang, dia waktu di dalam pengajaran pendalaman Alkitab, dia selalu ngomong gini, anak-anak, kita harus belajar jujur di hadapan Tuhan. Ya. Kadang kita itu susah jujur, ya. Oh, kita memang merasa disakiti, tapi kita akhirnya mengekspresikan sakit itu kepada orang-orang sekitar kita. Ya. Tetapi di hadapan Tuhan kita seolah-olah kita merasa baik, gitu ya. Saat kita merasa apa sih, tidak terjadi sesuatu. Nah, saudara, yang Tuhan mau supaya kita itu jujur di hadapan Tuhan. Makanya saya waktu akhir tahun kemarin saya bilang bahwa satu tema, it's okay not to be okay. Ya, karena kenapa? Di dalam keterbatasan, di dalam kekurangan, yang itulah yang Tuhan mau di dalam yang Tuhan mau lihat di dalam hidup kita. Ya. Tuhan itu mau melihat kita apa adanya. Jangan kita selalu pengen jadi seperti orang lain. No, saudara. Kita belajar, kita mau, nih Tuhan, posisi saya tuh seperti ini. Saya punya problem seperti ini. Saya punya kondisi emosional seperti ini. Kita harus belajar, kita serahkan sama Tuhan.
yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Oke. Buka Efesus 5 ayat 15. Efesus saya akan bacain versi bahasa Inggrisnya ya. Ya, menurut versi King James di sini dikatakan, see there that ye walk circumspectly, not as fools, but as wise. Nah, kalau bahasa Indonesianya, Efesus, ternyata tidak ditampilkan, ya udah saya yang ini aja nih. Efesus 5 ayat 15. Karena itu perhatikanlah dengan sesama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Nah, tadi versi dari King James ya, see then that ye walk circumspectly, not as fools but as wise. Ya, di sini dikatakan walk, ya langkah, ya. Nah, saudara, kita harus perhatikan langkah kita. Kita harus perhatikan jalan yang kita tempuh, ya. Nah, di dalam Mazmur 1 di situ dikatakan, Mazmur 1 ayat 1, oke. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Saudara, orang fasik ini bukan orang yang nggak kenal Tuhan. Orang fasik ini adalah orang yang kenal Tuhan, tetapi dia tidak hidup di dalam Tuhan. Makanya saudara, ini yang terjadi di dalam Amerika. Kenapa orang-orang di Amerika yang banyak sekali notabene orang Kristen, ya, apalagi tadi yang kasih statement adalah pendeta, dia bisa kasih statement seperti itu karena di sini dikatakan apa? Ya, itu tergolong adalah orang fasik. Ya, orang fasik itu dia kenal firman Tuhan, tetapi dia tidak berusaha untuk menjalankan firman itu. Nah, di situ dikatakan lagi bahwa yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Nah, saudara, di sini dikatakan jangan kamu berdiri di jalan orang berdosa. Kalau kamu mau melihat apa yang Tuhan mau perbaiki di dalam hidupmu, kamu kamu harus keluar dari jalan orang berdosa. Nggak apa-apa kan kok hanya berteman gitu. Nggak apa-apa kok, kan ini kan hanya ngelobi orang gitu. Nah, saudara hati-hati ya. Hati-hati ngelobi orang tuh kan bisa ya, di tempat yang baik ya. Nggak usah kita ikutan ngelobinya di tempat pijet, plus-plus. Ngelobi orangnya di tempat diskotik gitu ya. Jadi saudara jangan hidup di dalam jalan orang berdosa. Kalau kita mau melihat pemulihan Tuhan. Nah, saudara, jadi kita harus diperhatikan ini bagian yang terakhir. Jadi pertama Tuhan akan bangun ya dua macam dasar yang kuat di dalam hidup kita, yaitu memperbaiki dasarnya itu supaya kita hidup dalam dasar yang kuat, yaitu di atas batu karang yang teguh. Yang kedua, Tuhan akan memperbaiki tembok di dalam hidup kita. Tuhan mau memperbaiki kondisi hati kita. Ya, bagaimana Tuhan mau merestruktur iman kita, memulihkan pengharapan kita, memperbaiki karakter kita. Yang terakhir, ya, kalau jalan kita sudah menyimpang, Tuhan akan menuntun kita di jalan yang benar. Nah, saudara, malam hari ini saya mau ajak teman-teman, kita mau merenungkan ya, bagaimana Tuhan ini akan membangun kembali di atas Tuhan. Jadi, saudara, begitu Tuhan memperbaiki itu semua,
Dan kita mau saat ini membiarkan Tuhan bekerja di dalam hidup kita. Supaya kita bisa melewati dan kita bisa mengalami apa yang namanya janji-janji Tuhan di dalam hidup kita. Mari saudara, saat ini saya ajak teman-teman untuk berdoa. Bapak, di dalam nama Yesus, terima kasih hamba-Mu selesai berbicara, tetapi hamba-Mu percaya bahwa Roh Kudus Engkau berbicara kepada pribadi lepas pribadi. Engkau yang akan berkata-kata kepada setiap kami, Tuhan, perangi akal budi hati kami, supaya kami mengerti dan mengenal apa yang menjadi isi hati-Mu, Tuhan. Senantiasa, Tuhan, kami boleh berpegang teguh kepada kebenaran firman-Mu. Bapak, kami percaya, Tuhan, banyak sekali mungkin di dalam tahun-tahun ini, apa yang kami sudah bangun, apa yang sudah kami rencanakan, semuanya hancur begitu saja. Apa yang sudah kami persiapkan bertahun-tahun, dalam satu masa bisa runtuh oleh karena masa pandemi COVID-19 ini, Tuhan. Tapi Tuhan, kami percaya kami tidak melihat kepada apa yang terjadi menjadi keadaan kami, tapi kami mau lihat dan kami percaya akan janji-Mu yang begitu luar biasa buat hidup kami. Kami mau berpegang kepadamu, Tuhan, bahwa Engkaulah yang menjamin hidup kami, karena kami percaya Engkau yang pelihara hidup kami sedemikian rupa. Sehingga kami percaya, Tuhan, bahwa pertolongan Tuhan itu senantiasa tepat pada waktu. Dan Engkau yang akan membantu kami untuk membangun kembali sesuatu yang lebih baik, dan kami percaya yang sudah Tuhan rancangkan di dalam kehidupan kami. Dan kami percaya, Tuhan, apapun yang Kau rancangkan dalam hidup kami bukan adalah rancangan yang mendatangkan kecelakaan, tetapi rancangan yang mendatangkan kebaikan. Terima kasih Bapa. Ya Tuhan, saat ini kami percaya tahun ini kami akan membangun sesuatu yang baru bersama dengan Engkau. Sebab kami memiliki dasar yang teguh, yaitu firman Tuhan. Sebab kami juga percaya, Tuhan, bahwa Engkaulah satu-satunya Tuhan yang akan memproses terus kehidupan kami. Engkau akan memberikan pertumbuhan di dalam iman kami, kedewasaan di dalam rohani kami, dan juga Tuhan, Engkau yang menjadi sumber pengharapan kami. Dan terus Tuhan, kami mau hidup berbuah di dalam roh, karena kami adalah penyembah-penyembah di dalam roh, bukan kami menyembah di dalam daging. Kami mau menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Ajar kami untuk tetap hidup di dalam, melangkah di dalam jalan yang benar, bukan di jalan orang fasik, dan kami berdiri di dalam jalan orang berdosa. Tetapi biarlah Tuhan, kami tetap boleh berjalan di dalam jalan yang sudah Kristus sediakan kepada kami, dan sebab Engkau adalah jalan kebenaran dan keselamatan kami, dan Engkau yang menghantarkan kami sampai kepada Bapa, Tuhan, karena kami percaya, Tuhan, Engkaulah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup kami. Biar saat ini kami percaya, biar anugerah dari Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus senantiasa hadir dalam hidup kami. Dan akhirnya segala doa ini kami panjatkan demi keagungan nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, sebab Dialah Tuhan dan pengantar kami dalam hidup ini dan sepanjang segala masa. Amin. Demi Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, oke, silahkan WL. Kok ada pertanyaan sharingnya kok? Oh iya, benar ya. Bentar. Pertanyaannya, sebentar. Ya, coba sharingkan